Jadi kita akan memulai saja untuk sesi keduanya di pertemuan pertama. Di sini tadi kita terputus. Nah, ini terkait uh, dengan preliminary design ini untuk plat sendiri. Di sini ada balok T tadi, kemudian di sini ada juga balok L terbalik seperti itu. Jadi untuk balok L terbalik ini langkah-langkahnya sama untuk balok T untuk posisinya di tengah seperti itu. Di sini ada B efektif yang harus kita cari, dan untuk lebar dan tinggi daripada baloknya ini sudah ada, kemudian tebal daripada platnya ini kita asumsikan. Nah, kemudian untuk B efektifnya ini kita ambil nilai terkecilnya dari kedua persamaan yang ada di sini. Nah, misalnya untuk nilai terkecilnya adalah 61,67, ini kita input masuk ke sini. Kemudian dari situ ini tinggal dicari K dengan inersianya, kemudian di sini kita dapat juga untuk delta F-nya. Nah, untuk delta F-nya di sini hasilnya 3,086, dan kemudian ini tinggal dirata-ratakan saja antara delta F yang balok T yang ada di sini ini dan delta F untuk balok L terbaliknya. Nanti di sini tinggal disubstitusi saja nilainya, tinggal disubstitusi saja. Ini 4,4 ditambah 3,1 nilai ini, kemudian dibagi 2. Nah, ini hasilnya adalah 3,75073. Nah, dari sini tentunya kita tinggal melihat persamaan yang ada di dalam tabel ini. Nah, misalnya posisinya di mana, ini untuk delta FM, ini 3,75073. Nah, untuk delta FM-nya lebih besar daripada 2, artinya ini yang akan kita coba gunakan untuk persamaannya. Nah, untuk persamaannya di sini tentunya ln dikali 0,8 ditambah FY per 1400, kemudian di sini dibagi lagi dengan 36 ditambah 9 beta seperti itu. Nah, nantinya hasil ini nanti kita tinggal mengambil saja, jadi persamaan ini tinggal dipindahkan ke sini. Dan ini juga ada tebal minimumnya, jadi ini tidak boleh kurang dari 90 mili. Nah, nanti ini diambil, persamaan ini diambil ke sini, dipindahkan, kemudian tinggal kita cari saja tebal daripada platnya. Nah, di sini kita dapat 10,21 dan kita bulatkan menjadi 12 cm. Nah, kira-kira seperti itu. Ini terkait dengan preliminary design plat. Jadi untuk preliminary balok di sini ada. Nantinya kita coba gunakan 440 kali 30 untuk baloknya, sedangkan untuk platnya itu ada 2. Untuk plat lantai menggunakan 12 cm, untuk plat daknya itu menggunakan 10 cm. Nah, di sini ada data-data lain seperti respons spektrum, nanti kita akan bahas mungkin di pertemuan selanjutnya. Kita akan coba mendownload RSA-nya terkait dengan lokasi perencanaannya kita. Dan di sini ada sistem pemikul gaya seismik, nanti saya jelaskan lebih detail terkait ini. Ini terkait dengan tipe struktur yang akan kita gunakan. Nah, kemudian di sini ada juga, nah ini adalah datanya nanti. Di sini ada beban geser dasar nominalnya, akan dicari juga, atau CS-nya, koefisiennya. Nah, nilainya akan diinput nanti dalam kitab. Di sini ada redundansi, ini terkait dengan kombinasi pembebanan yang digunakan. Nah, kalau di seri 1 masih kombinasi 1 dan kombinasi 2. Nanti kita kalau di seri 2, di sini ada kombinasi 3.1 sampai 3.8. Nah, dilanjutkan lagi, di sini ada kombinasi 4.1 sampai 4.8, dan masing-masing nantinya ada respons spektrum, kemudian time story, dan statik ekivalennya itu kita input masing-masing seperti itu. Jadi ini masih di akibat gempa biasa atau nominalnya, ini untuk upper structure-nya, sedangkan untuk struktur bawahnya di sini ada kombinasinya juga. Mungkin secara detail akan saya jelaskan lebih detail lagi di pertemuan selanjutnya pada saat kita masuk di kombinasi pembebanan. Nah, di sini ada eksentrisitas, ini ada perhitungan terkait dengan statik ekivalen yang cara manualnya. Ini sampai kita dapat fx-nya untuk arah Y dan arah X-nya. Di sini ada modal partisipasi, ini terkait dengan metode hitung yang digunakan, apakah kita menggunakan CPC atau SRSS. Nah, seperti itu nanti ditentukan dari sini. Ada juga base reaction, ini terkait dengan
kontrol daripada strukturnya, ini akan kita coba juga. Kemudian simpangan antar lantai atau story drift-nya, ini akan kita kontrol semua. Ini terkait dengan tulangan balok, kemudian tulangan kolom, tulangan plat, nantinya dilanjutkan lagi dengan SP kolom seperti itu, terkait dengan kolomnya. Baik, mungkin saya langsung masuk saja di dalam etapnya. Jadi ini kita akan coba memodelkan terkait dengan pemodelan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini sudah tershare terkait dengan etapnya. Nah, dari sini, supaya lebih luas untuk penjelasannya ini saya hide saja untuk video. Nah, kira-kira ini adalah tampilan awal daripada etapnya. Jadi yang saya gunakan di sini adalah etap yang versi 17. Ini bisa dilihat di sini, versi 17.0.1, seperti itu. Kemudian ini saya close, saya rasa untuk etap versi 19 ataupun versi 18 itu tidak terlalu jauh beda juga. Nah, kemudian terkait dengan tampilan awal daripada etapnya, ini kita bisa melihat di sini ada new model, nanti kita masuk di new model karena modelnya belum ada. Nah, kalau misalnya untuk modelnya sudah ada, tinggal masuk di open system model yang ada di sini. Di sini ada juga research model, jadi research model ini adalah pemodelan yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, dari sini, ini saya masuk di new model saja. Nah, ini saya masuk di new modelnya. Kemudian di sini sudah muncul kotak dialog untuk model indentation-nya. Jadi kita setting dulu terkait dengan satuan yang akan kita gunakan. Jadi tinggal masuk di use built-in setting with. Kemudian di sini kita gunakan display unit-nya. Jadi untuk US customary seperti LB, font dan lain-lain ini. Kemudian di sini ada metric XI seperti Newton, kemudian kilonewton. Nah, itu biasanya masuk di metrik SI. Di sini ada juga metrik MKS terkait dengan kilogram, ton, gram, ini masuk di metrik MKS. Jadi kita mencoba masuk di metrik SI saja. Kemudian dari sini kita klik OK. Nah, selanjutnya ini kita langsung memodelkan. Jadi terkait dengan kotak dialog new model quick template-nya, nah, ini ada number of grid line in X direction atau jumlah grid untuk arah X-nya. Nah, ini ada 4 kalau di default-nya. Kemudian di sini ada jumlah grid untuk arah Y-nya. Nah, di sini ada 4 juga. Kemudian ada spasi untuk grid untuk arah X-nya. Ini adalah per 8 meter. Jadi di sini untuk arah Y-nya juga per 8 meter. Jadi kita tinggal sesuaikan saja dengan pemodelan yang kita akan modelkan. Jadi kalau dilihat dari sini, ini saya share dulu. Jadi kita masuk di sini, di pemodelan yang sudah saya jelaskan juga tadi. Nah, ini saya coba lihat. Nah, kira-kira seperti ini pemodelan yang akan kita coba modelkan. Di sini ada 2 layar. Layar yang pertama yang di bawah sini ini merupakan etapnya, yang di sini adalah slide yang sudah saya jelaskan tadi. Nantinya kita akan coba menginput untuk arah X-nya atau jumlah grid untuk arah X-nya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini nanti ada 6 grid. Nah, kemudian untuk arah Y-nya di sini ada 11 grid dari 1 sampai 11 seperti itu. Dan untuk jarak per gridnya ini per 5 meter untuk arah X-nya, dan untuk arah Y-nya itu adalah 4 meter. Nah, kemudian untuk ketinggiannya saya rasa ini kita nanti menggunakan yang 4 meter saja. Nah, di sini ada 4 meter elevasinya dari 0 sampai 4, kemudian 4 sampai 8. Kira-kira untuk elevasi per lantainya adalah 4 meter. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi di sini untuk jumlah grid untuk arah X-nya itu ada 6. Nah, ini kita masukkan 6. Nah, kemudian dari sini untuk jumlah grid untuk arah Y-nya ini kita masukkan 11. Nah, selanjutnya ada spasinya
atau jarak per gridnya. Jadi grid ini merupakan garis bantu dalam pemodelan. Nah, di sini untuk jarak per gridnya, untuk arah X-nya itu per 5 meter. Nah, kemudian di sini ada juga spacing of grid in Y direction-nya, ini per 4 meter. Jadi jarak grid untuk arah Y-nya itu per 4 meter. Nah, selanjutnya di sini ada story dimensi. Untuk story dimensi sendiri, tentunya kita lihat untuk number of story-nya, jumlah lantainya. Kemudian di sini ada juga typical story height-nya. Jadi untuk typicalnya nanti untuk story-nya itu berapa meter. Dan di sini ada bottom story height-nya. Nah, kalau saya buka kembali di sini, jadi nantinya ini adalah posisi base. Nah, posisi base ini tidak terhitung di dalam number of story yang ada di sini. Jadi nanti akan tergenerate tersendiri seperti itu. Jadi tergambar tersendiri. Jadi ini tidak perlu kita hitung, hanya ketinggian antar dari base ke level 2 yang ada di sini, atau nantinya itu merupakan story satunya. Nah, ini akan kita coba input juga ini terkait dengan ketinggiannya. Nah, nantinya karena di sini dari level 1 sampai level 12, dan untuk level satunya ini termasuk base, jadi ini tidak perlu diinput. Jadi yang kita coba input dari level 2 sampai level 12 seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti di sini untuk number of story-nya ini ada 11. Ini tinggal kita masukkan 11. Dan selanjutnya jadi kita masukkan 11. Dan selanjutnya di sini ada typical story height. Jadi ini tipikalnya per 4 meter. Jadi tinggi antar lantainya dalam 4 meter. Nah, dari sini ada bottom story height-nya. Jadi dari ini, dari base-nya ke story satunya nantinya itu per 4 meter juga. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian terkait dengan add structural object-nya, ini kita menggunakan grid only karena kita memang menggambarkan, memodelkan dari ETAP langsung. Nah, ini kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita tunggu ya. Jadi ini sudah muncul. Ini terkait dengan 3 window yang ada di sini untuk Model Explorer. Ini mungkin kita close saja karena ini belum ada informasi yang kita butuhkan di sini. Nah, kemudian di sini sudah tinggal 2 muncul window, ada plan view-nya dan di sini ada 3D view-nya. Nah, selanjutnya mungkin saya ubah menjadi warna hitam, ini terkait dengan background-nya. Ini kita menggunakan black background yang ada di sini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah terganti untuk background-nya. Nah, selanjutnya dari sini ini kita bisa lihat sendiri, ini terkait dengan plan view-nya yang sebelah kiri, dan ini merupakan 3D view-nya. Dan untuk plan view-nya artinya ini posisinya di story 11, kemudian untuk ketinggiannya adalah 44 meter. Nah, ini adalah elevasinya, dan terkait dengan tinggi atau level per lantai, itu mungkin kita ubah saja terkait dengan name-nya ya namanya. Jadi caranya, ini mungkin saya ubah dulu, kemudian saya masuk di potongan 1, nah, kira-kira seperti ini. Akan kita coba ubah, jadi di sini ada base, kemudian kita akan coba ubah, ini merupakan level satunya nanti sampai level 12 yang ada di sini. Nah, jadi tinggal klik kanan, add modify grid-nya. Nah, setelah itu, ini sudah muncul terkait dengan kotak dialog, edit story, dan grid system datanya. Nah, untuk story datanya, jadi untuk story datanya kita akan coba modifikasi. Di sini kemudian ini sudah muncul terkait dengan story data, dan kita tinggal ganti terkait dengan namanya di sini. Nah, misalnya untuk base ini kita ganti level 1. Kemudian ini hanya mempermudah nantinya pada saat kita membaca outputnya. Level 2, level 3, level 4. Nah, sebenarnya ini tergantung dari gambar arsiteknya juga. Kalau dia menggunakan story atau level, ini disesuaikan saja.
supaya lebih mudah nantinya dalam pembacaan gambarnya. Ini level 7. Saya lanjut lagi level 8. Selanjutnya level 9. Nah, ini level 10. Selanjutnya ini level 11 dan untuk top-nya atau dark-nya nantinya adalah level 12. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk ketinggiannya ini sudah sesuai. Jadi dari base-nya atau level 1-nya, level 1 ke level 2 itu 4 meter, dan untuk level 2 ke level 3 ini 4 meter dan seterusnya. Dan untuk total ketinggiannya atau elevasi di level 12-nya ini sekitar 44 meter. Jadi dari sini kita klik OK. Nah, selanjutnya ini kita coba melihat juga untuk grid sistemnya. Nah, ini modify grid system. Nah, di sini untuk arah X-nya ini sekitar 25 meter untuk panjangnya, sedangkan untuk arah Y-nya ini sekitar 40 meter. Jadi ini sesuai dengan yang saya jelaskan tadi terkait dengan di slide-nya, terkait dengan pemodelannya. Nah, dari sini ini tinggal kita klik OK. Nah, ini tinggal kita klik OK. Nah, ini sudah terganti. Jadi tadi di sini ada base, tapi di sini sudah terganti menjadi level. Nah, seperti itu. Jadi level 1 sampai level 12. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya dari sini, nah ini kita sudah bisa masuk ke pemodelan atau ini terkait dengan material properti yang kita gunakan dan section propertinya. Nah, ini kita masuk lebih awal di sini, di material property. Nah, selanjutnya, ini untuk kotak dialog define materialnya, ini ada 4 default yang tersedia. Saya rasa ini tidak perlu kita gunakan, tetapi kita membuat yang baru saja. Nah, caranya kalau mau membuat yang baru, tinggal add new material. Nah, kemudian kita ubah untuk material type-nya menggunakan konkret. Dan di sini kita klik OK. Nah, ini sudah muncul kotak dialog material property datanya. Dan di sini untuk material name-nya, yang pertama mungkin kita input yang terkait dengan beton FC Action 35 MPa atau 30 MPa saja dulu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk material type-nya konkret, dan di sini sama seperti biasa kita menggunakan directional symmetry type yang isometriknya. Jadi untuk tegangan arah X dan arah Y-nya ataupun di sembarang seperti itu adalah tegangannya sama. Kalau misalnya untuk tegangan terkait dengan materialnya itu berbeda-beda, biasa menggunakan ortotropik. Nah, karena kita menggunakan konkret, ini kita menggunakan isotropik. Nah, selanjutnya terkait dengan berat jenisnya, ini kita menggunakan 24 kN meter persegi ataupun 24 kN meter kubik. Nah, kemudian terkait dengan modulus elastis, jadi modulus elastis ini biasa kita kenal juga dengan modulus Young. Nah, ini untuk simbolnya adalah E seperti ini. Nah, ini tergantung dengan mutu material yang kita gunakan. Jadi kalau mutu materialnya 30 MPa, jadi nanti kita menggunakan persamaannya. Nah, untuk persamaannya adalah 4700 akar FC action. Caranya, ini kita bisa ubah dengan bisa menggunakan manual dengan kalkulator, bisa juga menggunakan CSI kalkulator yang disediakan oleh ITAP-nya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan CSI kalkulator, jadi tinggal tekan shift saja, kemudian klik kiri 2 kali mouse-nya, maka akan muncul CSI kalkulatornya seperti ini. Dan dari sini sudah muncul kotak dialog CSI kalkulatornya. Nah, di sini ini kita tinggal input persamaannya 4700. Nah, seperti ini, kemudian dikali. Ini dikali, nah, seperti ini. Untuk akar itu adalah square, seperti ini, square. Kita menggunakan yang kecil saja, square. Kemudian untuk mutunya, nah mutunya adalah 30 MPa. Nah, ini tinggal dimasukkan saja 30 MPa seperti ini. Dan untuk satuannya nantinya adalah
MPa atau Newton millimeter. Ini kita calculate, kira-kira hasilnya seperti ini. Untuk result-nya, kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah terinput secara otomatis. Kemudian untuk quotient ratio-nya, nah untuk quotient ratio untuk beton sendiri itu antara 0,19 sampai 0,21. Ini kita menggunakan 0,2 saja. Dan untuk koefisien termalnya saya rasa kita menggunakan yang default. Dan di sini kita ubah ini terkait dengan desain properti datanya. Kita masukkan yang 30 MPa. Di sini kita tinggal input 30 MPa. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya ini tinggal kita klik OK. Nah, untuk material property terkait dengan beton FC 30 MPa ini sudah terdefinisi. Nah, sekarang kita definisikan lagi terkait yang 35 MPa. Nah, ini bisa membuat add new material, bisa juga add copy of material saja. Jadi data material ini merupakan data material yang dari 30 MPa tadi. Nah, ini tinggal kita ganti untuk name-nya beton FC action. Ini 35 MPa. Nah, kemudian material type dan directional symmetry type-nya ini tetap sama. Nah, kemudian berat volumenya ini juga kita menggunakan 24. Dan di sini yang kita gunakan, kita ganti modulus elastisnya. Ini kita sesuaikan dengan mutu yang kita gunakan. Jadi tinggal kita panggil saja untuk kalkulatornya. Kira-kira ini sudah muncul. Selanjutnya kita tinggal masuk persamaan 4700 dikali akar FC action. Nah, ini kita masukkan 35 MPa. Kemudian kita calculate. Nah, ini sudah muncul untuk result-nya sendiri. Nah, kemudian tinggal diklik OK. Nah, ini sudah terdefinisi. Nah, untuk quotient ratio, kemudian coefficient thermal, ini kita menggunakan default. Nah, di sini kita masuk di design property datanya. Ini kita sesuaikan dengan tekan yang kita inginkan. Ini adalah 35 MPa. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik OK lagi. Nah, ini sudah ada dua terdefinisi, ini terkait dengan material yang akan kita coba gunakan. Di sini ada beton FC 30 MPa dan beton FC 35 MPa. Kemudian tinggal diklik OK lagi. Nah, itu sudah kita definisikan. Selanjutnya kita akan mencoba mendefinisikan terhadap section balok dan kolomnya serta platnya nantinya. Nah, ini kita masuk di section property. Kemudian frame section, kemudian kita masuk di add new property. Nah, ini kita menggunakan concrete yang rectangular section-nya. Nah, selanjutnya di sini ini adalah balok. Kemudian materialnya, untuk materialnya sendiri ini kita sesuaikan dengan material yang akan kita gunakan. Biasanya untuk baloknya agak lebih rendah daripada kolomnya, karena untuk kolomnya sendiri memang untuk menahan tekan seperti itu. Jadi kita coba menggunakan 30 MPa saja untuk baloknya. Dan di sini untuk dimensi yang kita gunakan, jadi ini kita ambil saja dari preliminary design-nya. Nah, di sini kita menggunakan 400 kali 300. Nantinya ini adalah section dimensi yang terkecil ya, yang sudah diisyaratkan oleh SNI. Nantinya akan bisa saja berubah apabila ini tidak aman kita gunakan. Nah, kemudian kita masuk di reinforcement-nya. Ini kita masuk di modifier bar-nya. Nah, kemudian ini kita sesuaikan yang kita rencanakan. Karena kita rencanakan adalah beam atau balok. Jadi kita masuk di M3. Jadi M3 ini adalah momen yang memutari sumbu 3-nya seperti itu. Kemudian untuk selimutnya, untuk top bar dan bottom bar-nya ini kita menggunakan 4 cm saja atau 40 mili. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini kita tinggal klik OK. Nah, ini untuk baloknya. Kemudian kita klik OK lagi. Nah, ini sudah terdefinisi terkait dengan balok. Nah, kemudian kita akan mendefinisikan lagi ini terkait dengan kolomnya. Jadi masuk di add new property lagi. Nah, ini kita masuk di rectangular section-nya. Selanjutnya yang akan kita coba
Yang akan coba kita masukkan di sini adalah kolomnya. Nah, ini ada kolom, ini terkait dengan property name-nya. Dan untuk materialnya, ini kita menggunakan 35 MPa. Nah, di sini untuk section dimensinya, ini menggunakan 400 kali 400. Dan untuk preliminary design untuk kolom, sebenarnya ini baru bisa dicari setelah kita mengetahui berat daripada strukturnya. Nah, ini kemudian dari sini kita masuk di reinforcement. Ini kita masuk di mode divisory bar-nya kembali. Nah, ini kita pilih design type dan terkait dengan kolom. Jadi kita sesuaikan jadi kolom yang direncanakan. Jadi kita masuk di design type kolom. Nah, di sini ada P ini adalah gaya aksialnya. Kemudian M2 di sini adalah momen yang memutari sumbu 2. Jadi perlu diingat juga sumbu di sini adalah sumbu lokalnya seperti itu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi untuk sumbu yang ada di dalam meetup itu ada sumbu global. Kemudian untuk sumbu global seperti ini. Nah, untuk sumbu lokalnya itu terdapat di semua elemen frame yang ada di dalam meetup-nya. Jadi itu merupakan sumbu lokalnya. Jadi di sini ada P, kemudian M2, momen yang memutari sumbu 2, M3, momen yang memutari sumbu 3. Jadi nantinya untuk output-nya sendiri, yang dominan yang dikeluarkan, di sini ada 3. Nah, untuk rebar materialnya, ini kita menggunakan yang default saja, karena nantinya akan kita coba hitung kembali secara manual, ini terkait dengan mutu baja yang digunakan. Nah, kemudian di sini ada cek atau desain, karena kita mau mendesain, kita mau melihat luasan tulangan yang akan kita gunakan nantinya. Ini kita menggunakan reinforcement to be design. Kemudian dari sini kita klik OK. Ini kolom sudah. Ini kita klik OK. Nah, ini sudah terdefinisi untuk balok dan kolomnya. Nanti tinggal digambarkan saja. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya ini sekalian kita akan mendefinisikan terkait dengan platnya. Jadi tinggal masuk di section property. Ini kita masuk di slab section-nya. Selanjutnya dari sini, ini sudah muncul kotak dialog terkait dengan slab property-nya. Jadi kita buat yang baru saja, add new property. Nah, kemudian untuk property name-nya, nanti untuk plat itu ada 2, ada plat lantai dan plat dak. Nah, untuk plat lantai tebalnya 12 cm, kemudian untuk plat dak sendiri itu adalah tebalnya 10 cm. Seperti itu. Jadi di sini kita modelkan dulu terkait dengan plat lantai. Ini adalah plat lantai. Nah, di sini slab materialnya mungkin kita menggunakan yang Newton FC 30 MPa saja. Nah, di sini ada modeling type-nya seperti yang sudah saya jelaskan juga di seri 1 atau di seri sebelumnya. Di sini ada cell. Nah, cell ini ada 2 sifat yang dia punyai. Jadi cell ini bersifat plat dan sel ini bersifat membran seperti itu. Nah, untuk plat sendiri itu mampu menerima gaya dari atas. Nah, kemudian untuk membran sendiri itu mampu menerima gaya dari bidang searah dengan bidangnya atau dari samping seperti itu. Jadi untuk beban gravitasi, kemudian beban yang lainnya biasanya itu diterima oleh platnya. Kemudian untuk beban horizontalnya atau beban lateralnya biasanya itu diterima oleh membrannya. Nah, untuk pemodelan yang kita modelkan karena nantinya untuk platnya sendiri ini juga bisa menerima gaya lateral gempanya atau gaya horizontalnya. Jadi kita menggunakan sel. Nah, sel di sini masih terbagi 2, ada tin dan tipsnya. Tentunya kita menggunakan tin ini terkait dengan ketebalan. Jadi untuk tin ini agak lebih tipis seperti plat lantai, plat dak, kemudian dinding dan dinding geser biasa dimodelkan dengan tin. Nah, kemudian di sini untuk ketebalannya ini kita tinggal masukkan 12 cm atau 120 mm. Nah, ini kita klik OK. Nah, kita add lagi. Ini terkait dengan plat dak seperti ini. Ini kita input yang 30 MPa. Ini sama untuk modelan type-nya kita menggunakan cell tin dan di sini menggunakan 100 mm. Jadi tinggal diklik OK. Nah, ini tinggal klik OK. Nah, ini tinggal kita gambarkan. Terasa untuk penggambarannya ini sangat mudah sekali. Tinggal masuk di elemennya, elevation view-nya.
kita mungkin masuk di potongan 1 atau potongan A saja seperti ini. Seperti ini. Kemudian dari sini tinggal dimodelkan. Nah, untuk pemodelannya supaya lebih cepat, ini kita bisa menggunakan Quick Draw Beam. Nah, ini Quick Draw Beam. Nanti disesuaikan saja untuk propertinya. Misalnya yang pertama saya akan mencoba memodelkan kolomnya. Ini kita masuk di kolom. Kemudian dari sini, ini kita ubah menjadi all story. Nah, ini kita tinggal gambar seperti ini. Jadi kita menggunakan all story saja, jangan menggunakan one story. Nah, tetapi intinya nanti akan kita kontrol kembali. Mudah-mudahan ini untuk join-nya ini benar-benar di titik yang kita inginkan. Kalau tidak demikian, nanti akan repot nanti. Jadi nanti untuk output-nya pasti akan tidak sesuai seperti itu. Nanti kita akan kontrol kembali. Nah, kemudian kita akan modelkan terkait dengan baloknya. Tinggal masuk balok, kemudian kita arahkan saja ke grid-nya. Nah, seperti ini. Jadi ini kita coba modelkan. Kira-kira seperti ini. Kemudian dari sini kita menggunakan perintah replicate. Jadi kita pull saja. Ini. Kemudian kita masuk di edit. Nah, ini kita menggunakan replicate. Selanjutnya, ini kita menggunakan replicate yang linearnya. Nah, tentunya untuk arahnya adalah arah X. Nah, ini disesuaikan saja. Jadi tadi untuk jarak per gridnya ini per 5 meter. Kita masukkan 5 meter. Kemudian untuk jumlahnya yang akan kita kopikan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 seperti ini. Nah, kemudian kita arahkan ke OK. Jadi tinggal kita OK saja. Nah, kira-kira pemodelannya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba melihat untuk potongan 1 supaya nanti akan tampil yang arah X-nya. Jadi tinggal masuk di elevation view-nya. Nah, ini kita masuk di potongan 1. Jadi yang akan kita coba modelkan adalah balok untuk arah X-nya. Nah, ini kita masuk di Quick Draw Beam. Kemudian di sini baloknya saya pilih. Nah, ini kita menggunakan all story saja. Nah, ini kita tinggal input seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian ini tinggal kita blok seperti ini. Jadi kita akan mencoba menggunakan perintah replicate. Nah, perintah replicate-nya tentunya ke arah Y. Kemudian kita lihat 3D view-nya. Ini kita aplikasikan di 10 grid yang ada di sini. Jadi mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Jadi tinggal masuk di edit. Masuk di replicate-nya. Nah, ini kita nolkan dulu untuk arah X-nya. Dan kita masuk di arah Y-nya. Ini tadi per 4 meter untuk jarak per gridnya. Nah, kemudian untuk jumlahnya ada 10. Nah, ini juga kita bisa lihat secara visualisasi. Apabila saya arahkan ke OK, nah, maka akan kelihatan di sini itu warna biru ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari sini ini tinggal kita klik OK. Nah, ini sudah teraplikasi, ini terkait dengan balok kemudian kolomnya. Nah, sekarang platnya akan kita coba modelkan. Ini kita masuk di Plan View, level 12. Nah, seperti ini. Dari sini kita masuk di Quick Draw Floor. Nah, kemudian ini kita sesuaikan propertinya. Ini kita masuk di dark-nya karena ini posisinya level 12. Kemudian caranya seperti ini, tinggal diarahkan saja seperti ini. Jadi nantinya tergambar secara otomatis. Nah, kemudian sama caranya yang posisi di bawah tinggal kita menggunakan off down in list yang ada di sini. Karena ini sudah aktif yang all story, jadi diingat karena ini aktif all story, jadi ini tergambar semuanya. Seperti itu. Jadi misalnya
Ini saya manfaatkan saja, dari sini saya bisa edit, ini mungkin saya hapus untuk posisi di base-nya. Jadi kita tinggal arahkan seperti ini supaya lebih mudah. Nah, ini yang aktif tadi ada all story, ini saya kembalikan ke one story supaya tidak berpengaruh ke lantai di atasnya. Nah, ini kita hapus saja, jadi kita blok seperti ini. Nah, ini kita posisikan view-nya supaya lebih enak dalam select-nya seperti itu. Saya coba select yang posisi base-nya ini kita coba hapus. Nah, kemudian saya delete seperti ini sudah terhapus. Nah, ini bisa dilihat, ini sudah terhapus untuk posisi base-nya. Nah, sekarang ini kita bisa lihat untuk section-nya yang aktif adalah section untuk duct-nya. Ini belum plat lantai. Nanti kita akan coba ubah. Jadi tinggal masuk di set view option. Ini kita masuk di object assignment-nya. Ini kita masuk di cell. Nah, di sini ada section. Ini kita pilih section-nya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini ada plat lantai, plat duct yang aktif semua, padahal yang kita harapkan dari level 2 sampai level 11 yang ada di sini, ini merupakan plat lantai. Nah, caranya ini mungkin kita blok saja seperti ini. Nah, ini kita blok seperti ini. Ini sampai di posisi level 2. Saya rasa ini sangat mudah. Kemudian ini level 6. Saya blok ke bawah terus. Kemudian level 5. Kemudian level 4. Nah, level 3. Ini level 2. Nah, saya rasa untuk level satunya ini tidak ada platnya. Nah, dari sini ini tinggal masuk di assign. Kemudian kita masuk di cell-nya. Nah, ini kita masuk di slab section-nya. Nah, setelah itu kita pilih plat lantai. Nah, plat lantai untuk frame-nya yang terblok di sini tentunya tidak akan terganti karena yang kita pilih adalah cell. Nah, seperti itu. Kemudian tinggal diaplikasikan saja. Nah, ini kita coba lihat. Kita klik OK. Nah, ini kita coba refresh 3D view seperti ini. Nah, ini sudah terganti. Jadi ini sudah masuk plat lantai. Kemudian di sini untuk posisi topnya atau duct-nya, nah ini adalah plat duct. Dan kemudian pemodelannya ini belum cukup karena ini kita boleh menentukan tipe struktur yang kita gunakan. Nah, misalnya nantinya untuk tipe struktur untuk sumbu kuat, sumbu lemahnya, nanti ada penambahan shear wall, jadi nantinya kita akan tambahkan. Nanti itu tergantung dari KDS-nya atau kategori desain seismik yang kita ambil untuk parameternya sendiri, itu kita nanti ambil di response spectrum. Nah, kira-kira untuk hari ini kita sudah memodelkan terkait dengan pemodelan frame, balok kolom, kemudian ada juga plat lantai, kemudian plat duct-nya juga. Jadi untuk penambahan model lainnya seperti shear wall nanti akan kita coba modelkan di pertemuan selanjutnya setelah kita mencoba mengambil data